Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubung kalian tidak masuk, jadi belajarnya dari video aja. Nanti video ini bisa kalian simak untuk pembelajaran di rumah, atau nanti bisa menambah referensi kalian terkait materi yang akan saya sampaikan, seperti itu. Oke, langsung saja. Di kelas 12 materi teks editorial. Kenapa kok merambah teks editorial? Karena teks ini masih asing sekali di kalangan kita, khususnya karena ini beredarnya sering-sering beredarnya di koran nanti, di koran-koran seperti itu. Ini hanya kebetulan teman kalian yang dari semasa juga sama, kelas 12 sama, katanya babnya sudah sampai bab teks editorial gitu. Kalau urut-urutannya setahu saya itu setelah bab pertama terus lanjut. Bab pertama itu biasanya surat lamaran pekerjaan. Terus bab kedua setahu saya kalau urut-urut sesuai babnya yaitu cerita sejarah, entah itu dari novel, cerpen, dan lain-lain. Terus ini langsung merambah ke bab 3 atau bab selanjutnya, ya entah bab berapa saya tidak tahu. Pokoknya bab selanjutnya tentang atau mengenai teks editorial, karena ini sesuai dengan versinya guru masing-masing. Jadi antar guru itu versinya masing-masing, ada yang urut babnya, ada yang diloncati dulu, terus pokoknya itu terserah gurunya gimana stylenya guru, versinya guru untuk mengajar itu berbeda-beda itu. Oke, menyangkut teks editorial. Teks editorial ini paling banyak beredar atau contohnya paling banyak itu di koran. Dia semacam bisa disebut juga dengan tajuk rencana, seperti itu. Jadi secara garis besarnya ini saya akan mencoba simpulkan tentang pengertian teks editorial. Ini versi yang lebih simpelnya nanti, tapi saya menggunakan sumber belajar dari webnya gramedia.com, Gramedia Pustaka. Bisa dibilang web ini sudah terpercaya. Ini saya ngambilnya nanti belajar dari HP, ya, dari media daring. Karena apa? Karena begitu banyaknya materi-materi terkait bahasa Indonesia, jujur saya sendiri pun juga belum begitu hafal semua. Jadi hanya beberapa yang sudah betul-betul menguasai, dan ada beberapa materi yang mengharuskan saya untuk membuka referensi di portal atau di web lain selain sumber belajar dari buku-buku pelajaran. Karena apa? Dari web ini nantinya sumbernya pun jelas. Dia dari buku, dia juga dari buku, ada pengarangnya, pokoknya ya dari buku pelajaran bahasa Indonesia. Hanya saja dia penyampaiannya secara daring, seperti itu. Sekarang sumber belajar sudah lebih enak. Oke, langsung saja. Kalau secara simpelnya, secara garis besarnya, intinya saja, teks editorial itu teks yang mengomentari atau memberi kritik terkait suatu permasalahan atau suatu bidang permasalahan, seperti itu. Jadi kita tuh semacam diminta untuk menanggapi, mengkritisi. Jadi menyampaikan pendapat, bisa memberi komentar atau saran, bisa tentang suatu topik yang sedang hangat diperbincangkan, berita-berita terkini misalkan. Ini erat kaitannya atau sering beredar di koran-koran yang namanya teks editorial. Bagi sebagian orang, sebagian kalangan juga masih asing. Apa tuh sebenarnya teks editorial ya? Untuk itu kita akan belajar bersama nanti mengenai teks editorial. Nanti akan banyak yang pengertian
ada pengertian, terus ciri-cirinya, terus apa lagi, strukturnya, kaidah kebahasaannya, terus cara menyusun teks editorial itu yang bagaimana. Terus nanti kalau waktunya cukup akan saya bacakan nanti ya, bacakan dari sini salah satu atau beberapa contoh teks editorial seperti itu. Nanti terkait contohnya bisa kalian buka di Google sendiri atau di buku pelajaranmu yang ada di sekolah. Gitu. Teks editorial itu sering disebut dengan tajuk rencana ataupun surat pembaca. Biasanya ada rubriknya di koran. Nah, kalau mau lebih mendetail lagi, coba cari beberapa koran, tidak usah koran yang baru, koran bekas pun bisa asalkan lengkap. Itu di salah satu halaman pasti ada yang namanya tajuk rencana atau surat pembaca. Ya, itu dia mengkritisi, mengkomentari atau menanggapi suatu perkara atau suatu berita, suatu masalah yang dipaparkan dalam koran tersebut, kayak gitu ya. Nah, sekarang bahasa yang lebih modernnya namanya teks editorial. Kalau dulu itu bisa disebut dengan tajuk rencana atau surat pembaca, pasti ada itu di koran itu pasti ada. Oke, itu sekilas tentang garis besarnya seperti apa terkait teks editorial. Sudah saya sampaikan kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalian ada bayangan lah gimana contohnya atau karakter dari teks editorial tersebut. Ini mirip-mirip sekali dengan teks eksposisi. Eksposisi juga gitu. Teks eksposisi itu kita memberi pendapat tentang suatu masalah, lalu pendapat kita harus diperkuat dengan data-data yang ilmiah, bisa dari sumber penelitian atau hasil penelitian atau pendapat para ahli. Dan ini teks editorial itu juga sama, bahkan strukturnya sama plek seperti teks eksposisi. Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Eksposisi sama editorial itu struktur teksnya ya hanya tiga itu, dia sama-sama tiga, jadi plek sama. Hanya saja ini yang menulis itu suatu redaksi atau suatu ini juga erat kaitannya dengan dunia jurnalistik. Kalau koran, majalah dan lain-lain itu pasti erat kaitannya dengan dunia jurnalistik. Ya, seperti itu. Bedanya kalau teks eksposisi itu biasanya bebas itu dalam artian yang membuat bisa semua kalangan, pelajar, akademisi, terus orang umum itu bisa, yang paling umum. Tapi kalau teks editorial dia yang membuat itu suatu redaksi atau suatu lembaga penyiaran atau pempublisan berita seperti itu. Ini erat kaitannya dengan dunia jurnalistik. Oke, itu semacam pengantarnya dulu. Terus ini saya langsung masuk ke materi yang bersumber dari webnya gramedia.com. Silakan nanti disimak, ada nanti juga tak terangkan di papan. Agar lebih detailnya setelah menonton video ini atau di sela-sela menonton video ini bisa dibuka webnya gramedia.com. Ketik aja di Google teks editorial kelas 12 SMA gitu. Nanti pilih yang dari portal gramedia.com. Nanti dia akan muncul secara lengkap. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian teks editorial. Ini tak bacakan dulu poin-poinnya. Nanti rekan-rekannya tak terangkan di papan, dituliskan aja nanti. Biar lebih cetok, bisa ditambahkan di catatannya juga. Oke, yang pertama terkait pengertian teks editorial menurut buku atau sumber belajar yang dari media daring ini. Tak bacakan dulu ya. Jadi silakan disimak.
Pengertian teks editorial. Teks editorial sering disebut sebagai tajuk rencana. Secara umum dapat dipahami sebagai sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakatnya. Jadi dia mengkritisi atau memberi komentar terkait suatu isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Misalkan berita baru-baru ini, contoh terkait ini kebetulan bertepatan dengan bulan kemerdekaan, biasanya banyak sekali kegiatan-kegiatan perlombaan, terus semarak kemerdekaan. Itu biasanya banyak berita-berita yang beredar tentang keunikan, terus tentang suatu daerah memperingati kemerdekaan Indonesia yang semenarik mungkin. Itu biasanya ada, itu salah satu contohnya. Itu yang dinamakan sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Di aktual ya, ini isu-isu yang terbaru. Nah, bedanya lagi dengan eksposisi. Kalau eksposisi itu meskipun sama, strukturnya sama, terus intinya permasalahan yang dibahas itu bisa juga sama, terus pokoknya ada kemiripan terkait eksposisi sama editorial. Nah, kalau editorial ini dia mengkritisi atau memberi komentar, memberi tanggapan terkait berita atau isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Tapi kalau eksposisi itu bebas, tidak harus berita, tidak harus isu yang tengah hangat di masyarakat, bebas. Jadi ranahnya bisa lebih luas. Nah, kalau editorial ini harus yang baru-baru muncul beritanya, masih hangat diperbincangkan di masyarakat. Beritanya kok yang berita yang update akhir-akhir ini gitu. Oke, lanjut. Teks editorial sendiri biasanya memuat pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu masalah secara aktual. Nah, ini dia berisi pendapat pribadi tentang suatu masalah. Jadi mengungkapkan pendapat, mengkritisi dari suatu permasalahan secara aktual. Tentunya dari pribadi redaksi terhadap suatu masalah secara aktual. Redaksi itu tadi sudah tak sampaikan erat kaitannya dengan media berita, entah itu berita media cetak ataupun online atau daring. Lanjut, beberapa isu yang bisa diangkat yaitu seperti masalah tentang politik hingga permasalahan terkait sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Dan ngomong-ngomong soal politik, baru-baru ini gencar sekali terkait capres dan cawapres. Meskipun masih di 2024, masih tahun depan, tapi gemerlapnya atau hebohnya sudah dari sekarang. Calon presidennya pun sudah ditentukan, ada 3 calon. Nah, itu terkait masalah politik. Lah, kalau mau buat editorial terkait isu-isu atau pemberitaan tentang capres dan cawapres, itu bisa dikatakan yang paling aktual, yang paling update, berita yang paling hangat atau isu yang terbaru. Nah, ini bisa dijadikan sasaran sebagai pembuatan teks editorial. Itu. Oke, saya tak pilih-pilih dulu karena saya baca sambil baca. Oke, lanjutnya di sini diterangkan teks editorial bisa dikatakan sebagai sebuah teks yang memiliki fungsi untuk memberikan pengaruh atau sudut pandang kepada para pembaca. Nah, secara tidak langsung kita sebagai pembaca, misal kita sebagai pembaca membaca satu teks editorial, secara tidak langsung kita itu juga akan terpengaruh, juga memengaruhi sudut pandang kita terkait berita ataupun isu yang ditulis
atau yang dikomentari dalam teks editorial tersebut. Karena apa? Dia juga memiliki fungsi itu. Editorial itu juga memberikan pengaruh atau ikut merubah sudut pandang kita atau pola pikir kita kepada suatu permasalahan misalnya kayak gitu. Maka dari itu ya, teks editorial atau teks editorial akan sangat bermanfaat. Ini sangat bermanfaat untuk merangsang pemikiran para pembaca, terlebih para siswa. Siswa akan lebih memahami suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Tentunya yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, pasti kita juga akan mengalami. Tak jarang juga teks editorial memiliki kekuatan untuk membuat pembaca bergerak dan bertindak sesuai makna dari teks tersebut. Oke. Mungkin sampai di situ terkait pengertian sama tujuannya. Jadi di sini ditekankan juga ini baik untuk siswa membaca teks editorial. Karena apa? Satu, bisa menambah wawasan. Dua, membuka pola pikir kita terkait suatu permasalahan. Ketiga, secara tidak langsung kita juga punya pendapat, kita juga punya unek-unek terkait suatu masalah atau isu yang sedang diperbincangkan dalam teks editorial tersebut. Itu terkait pengertian dan fungsi teks editorial. Nah, ini tadi kan tak sampaikan secara lisan. Ini secara ringkasnya seperti ini saja. Ini secara ringkasnya seperti ini, secara sederhananya. Jadi pengertiannya teks editorial adalah teks yang berisi pandangan atau suatu pemikiran dari penulis terhadap suatu isu atau permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan. Seperti itu. Sedang hangat diperbincangkan maksudnya tadi sudah pernah sampaikan, yang terupdate atau berita yang terbaru. Nah, ini fungsinya. Ini terkait pengertian dan fungsi teks editorial. Pola pikir dan gini aja biar lebih simpel. Jadi fungsinya mempengaruhi pola pikir dan sudut pandang pembaca
Terkait apa? Ya terkait ini isu permasalahan yang sedang diperbincangkan. Jadi tadi sempat tak singgung bahwasanya kita itu setelah membaca teks editorial pasti pikiran kita juga akan ikut terbuka nantinya, ikut berubah pola pikirnya, ikut berubah sudut pandangnya juga. Meskipun sebelum ambil contoh terkait capres tahun depan 2024 yang gemerlapnya sudah dimulai dari sekarang. Contoh, sebelum kita membaca teks editorial, kita punya pendapat A terkait, misalkan punya pendapat A ini dianalogikan A gitu aja, punya pendapat A. Nah, itu sebelum membaca teks editorial terkait capres, kita punya pendapat ini misalkan. Nah, setelah kita membaca teks editorial terkait capres 2024, itu paling tidak akan membuka pikiran kita yang tadinya A bisa B, C atau bahkan D. Jadi lebih kompleks nanti. Kita akan menambah wawasan kita, pikiran lebih terbuka juga. Nah, ini juga akan menemukan pro dan kontranya terkait peristiwa atau berita tersebut. Nah, sikap kita bagaimana? Tentunya kalau pro ya kita setuju dengan apa yang ditulis, tapi kalau kontra itu ya sikap kita juga kurang setuju atau kurang cocok dengan apa yang penulis sampaikan. Seperti itu. Ini untuk pengertian dan fungsinya teks editorial. Oke, dari sini tulisannya lumayan jelas ya. Mohon maaf kalau tulisannya oret-oretan. Nah, tapi sebisa mungkin saya akan berusaha sudah lumayan jelas lah kalau dilihat dari video tulisannya. Tadi terkait pengertian dan tujuan, sekarang lanjut ke yang ECC bentar. Tujuan atau fungsi sama ya, bersama tadi tak tuliskannya fungsi. Ini yang di sini ada beberapa fungsi juga. Tak bacakan aja. Yang pertama, mempersuasi atau mengajak pembaca ikut merenung pada isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Ya. Ini dari kata persuasi atau persuasif. Merujuk ke kata tersebut, bahwasannya artinya persuasi atau persuasif itu dia membujuk secara halus. Jadi dia bersifat mempengaruhi, membujuk atau mengajak pembaca ikut meresapi atau merenung terkait isu aktual yang sedang heboh atau ramai booming di kalangan masyarakat kala itu ya. Jadi ikut mempengaruhi lah, bahasa yang di materi yang namanya persuasi atau persuasif. Apa persuasif atau persuasi? Dia artinya mempengaruhi, mengajak atau membujuk secara halus. Tujuannya yaitu agar mempengaruhi pembaca dari teks editorial yang disajikan. Yang pertama, mempersuasi atau membujuk, bahkan dia bisa mengajak pembaca ikut merenung pada isu tersebut. Yang kedua, ini masih ke fungsi atau tujuannya, ini tak bacakan aja, nanti bisa disimak. Yang kedua, redaktur memberikan pandangannya terhadap isu yang terjadi pada pembacanya. Redaktur ini erat kaitannya dengan portal atau media berita. Tadi jurnalistik tadi tak sampaikan ya. Redaktur ini orang yang berkecimpung di media berita. Nah, dia juga akan ikut memberikan pandangannya terhadap isu yang akan disuguhkan kepada pembaca. Jadi pandangannya redaktur tersebut nantinya akan bisa dibaca
oleh khalayak umum, oleh pembaca. Salah satunya kita juga ikut bisa membaca. Oke, saya kira itu. Nah, ini ada lagi. Editorial bertujuan juga untuk memberikan pemikiran atau mengajarkan problem solving. Ini pemecahan masalah ya, kalau nggak salah. Problem solving itu solusinya bagaimana terkait suatu permasalahan. Misalkan banjir, longsor dan lain-lain, masalah-masalah seperti itu dalam teks editorial juga dibahas bagaimana cara menanggulangi atau minimal ada solusinya lah untuk meminimalisir kejadian seperti itu. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri teks editorial. Tak bacakan aja. Yang pertama, dia ciri-cirinya aktual dan faktual. Aktual maksudnya apa? Gini, langsung aja ya. Ciri-ciri. Satu, aktual. Nah, aktual dan faktual. Apa tuh yang dimaksud aktual? Aktual itu yang terbaru tadi. Dia isu yang terhangat, terupdate, terbaru, teraktual. Pokoknya yang baru-baru terjadi itu namanya aktual. Oke. Kalau faktual dari kata fakta. Jadi meskipun dia berisi pendapat dari redaktur atau pemikiran dari redaktur, teks editorial juga dibubuhi nih, ada fakta-fakta yang mendukung pendapatnya. Tentunya fakta apa? Bisa dari data-data statistik misalkan, terus data-data dari dia pribadi juga bisa, dari data penelitian juga bisa. Itu ciri-cirinya aktual dan faktual. Lanjut ya. Di sini juga dijelaskan yaitu terkait aktual dan faktual yang terdapat dalam teks editorial itu seperti apa. Ya, di sini juga diterangkan terkait aktual dan faktual. Selain itu, selain ini, dia juga harus memuat informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Berarti faktual yang terjadi di masyarakat. Ada dibubuhi dengan data-data yang real. Real itu yang benar-benar terjadi. Contohnya peristiwa penting menjadi pembahasan yang ramai oleh masyarakat pada umumnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang tengah ramai pada umumnya dalam masyarakat. Tentu saja peristiwa itu layak menjadi tema dari teks editorial atau tajuk rencana. Seperti itu. Yang kedua, dia cirinya sistematis dan logis. Apa yang dimaksud sistematis? Sistematis itu runtut, harus sesuai alurnya, dari strukturnya harus benar. Strukturnya nanti tak terangkan ada 3, ada tesis, ada argumen, ada penegasan ulang. Itu harus runtut dari atas atau dari awal hingga akhir. Terus kaidah kebahasaannya juga harus benar atau
minimal sesuai kaidah kebahasaan teks editorial, sistematis dan logis. Nah, logis ini berarti harus masuk akal, harus ilmiah, ya, harus bisa diterima akal kita sebagai manusia. Di sini keterangannya seperti teks non-fiksi pada umumnya, teks editorial harus ditulis secara sistematis. Hal ini perlu dilakukan agar pembaca menjadi lebih mudah untuk memahami teks editorial. Tulisan bisa dikatakan sistematis apabila memiliki hubungan yang sesuai dengan memiliki hubungan yang sesuai, yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Selain itu, sebuah teks editorial pada dasarnya harus logis atau masuk akal. Logis atau masuk akal, ilmiah. Maksudnya logis sendiri bisa dipahami sebagai bentuk informasi yang tidak imajinatif, ya. Yang tidak imajinatif itu bukan dari bayangan penulis, jadi sesuai data, sesuai fakta. Jadi enggak hanya angan-angan toh. Kalau angan-angan itu berarti tidak logis, tidak masuk di akal. Itu kalau gitu belum bisa dikatakan teks editorial. Yang kedua, sistematis atau harus runtut dari struktur, kaidah kebahasaan dan lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah logis, ilmiah atau masuk akal. Seperti itu. Yang ketiga yaitu argumentatif. Ini ciri-ciri, bukan struktur. Nanti setelah ini strukturnya. Argumentatif. Apa tuh argumentatif? Di sini keterangannya, argumentatif bisa diartikan sebagai pendapat atau pernyataan. Nah, pendapat atau pernyataannya siapa? Argumen. Yang namanya argumen kan bisa disimpulkan bahwa dia berisi pendapat atau pandangan suatu topik atau permasalahan. Nah, terus berarti pendapatnya siapa atau pernyataannya siapa? Pernyataan dari redaktur berita tadi, redaktur atau redaksi media atau portal berita yang biasanya sering membuat teks editorial tersebut. Kenapa? Hal ini berarti teks editorial memiliki bentuk sebagai pendapat redaksi atau bahkan sebuah pendapat dari pribadi, dia redaktur. Argumen atau pendapat yang disampaikan pada dasarnya berangkat dari sudut pandang yang telah diputuskan redaksi dari sebuah media massa. Jadi bisa dikatakan atau kurang lebih redaktur itu sebelum membuat teks editorial dia melakukan riset dulu, penelitian dulu kecil-kecilan. Biasanya akan didiskusikan dulu dengan tim redaktur tersebut. Timnya biasanya terdiri dari beberapa orang yang berkecimpung di media atau portal berita. Seperti itu akan dirumuskan dulu, dikaji dulu terkait suatu permasalahan, baru disimpulkan bahwasanya kalau pendapat seperti ini, pendapat A, pendapat B, mana yang lebih cocok untuk mengkritisi atau mengomentari terkait berita yang sedang hangat diperbincangkan atau isu yang sedang marak diperbincangkan dalam masyarakat. Seperti itu. Oke, ada tiga ini ciri-cirinya, ada aktual dan faktual, ada sistematis dan logis. Yang ketiga ada argumentatif. Seperti itu. Oke, dari video juga sudah cukup jelas. Sip. Sekarang tak lanjut ke yang strukturnya. Struktur teks editorial. Strukturnya ini sangat-sangat mirip atau bahkan sama plek sama seperti eksposisi.
Oke, ciri-ciri strukturnya ada tiga. Yang pertama tesis, argumentasi, sama penegasan ulang. Apa tadi yang dimaksud tesis? Tesis ini tak terangkan dulu secara ringkasnya, secara intinya dulu. Nanti baru tak sampaikan yang lebih detail yang dari portal gramedia.com. Bisa dikatakan tesis itu yang paling atas, ya. Teks bagian yang paling atas dia berisi pengenalan atau minimal kata pengantarnya dulu lah sebelum masuk ke pembahasan. Jadi ini berisi pengenalan topik. Pengenalan topik itu berisi apa yang akan dibahas, terus nanti akan mengarah kemana, beritanya apa, isu yang terhangat itu apa. Ini maksudnya di sini di tesis. Biasanya di beberapa paragraf yang paling atas, 2-3 paragraf yang paling atas itu masuk ke struktur tesis karena dia berisi pengenalan suatu permasalahan. Dikenalkan dulu pengantaranya apa untuk menggiring pembaca itu baru saja membaca dia sudah mendapat poinnya. Ini jadi teks ini membahas masalah apa atau kayak gitu. Jadi tesis atau pengenalan tokoh. Nah, kalau argumentasi ini pendapat kita atau pendapat redaktur tadi terkait suatu isu atau permasalahan yang sedang diperbincangkan. Namun di sini juga ada data pendukung. Karena apa? Data pendukung ini untuk memperkuat argumen kita. Jadi misalkan kita punya pendapat A, pendukungnya ada untuk meyakinkan pendapat kita kepada pembaca. Misal yang di argumentasi ini ada pendapat dari penulis, terus pendapat tersebut didukung dengan pendapat para ahli, misalkan bisa dari para ahli, bisa dari penelitian, bisa dari sumber manapun, pokoknya data yang valid. Nah, kalau ada data yang seperti itu tentunya pembaca itu juga akan percaya, juga akan larut dalam bacaan yang disuguhkan seperti itu. Jadi ini yang di sini nggak asal ngomong, nggak asal berpendapat, nggak asal menyampaikan gagasan, nggak asal komentari, nggak asal mengkritik, tapi juga dibubuhi dengan data-data. Misalkan kalau dalam dunia pendidikan ya dari dinas pendidikan, misalkan kalau terkait ranah pertanian juga biasanya dari Badan Pusat Statistik misalkan. Contoh ingin mengkritisi terkait bawang merah Nganjuk, bawang merah yang ada di selatan Kabupaten Nganjuk. Yang punya data siapa? Pasti BPS. BPS itu Badan Pusat Statistik. Datanya terkait lahannya, luasnya berapa, terus jumlah panen per tahun berapa, terus hamanya apa aja. Pokoknya semua terkait bawang merah itu data-data yang di pusat statistik pasti ada. Itu contohnya yang di sekitar kita, misalnya seperti itu. Oke, yang selanjutnya penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, ini di bagian akhir, ini di bagian atas, ini di bagian tengah, ini detailnya di sini. Detailnya itu di argumentasi atau isi, ya. Berarti isinya itu di tengah-tengah teks, di tengah-tengah teks. Kalau ini di bagian akhir teks, penegasan ulang atau kesimpulan. Berarti ini langsung menyangkut kesimpulan yang diulas di sini, yang dibahas di argumentasi ini, lalu ditekankan lagi atau disimpulkan di bagian yang paling akhir. Seperti itu. Terkait ini strukturnya, struktur dari teks editorial. Ini bisa diganti aja biar lebih mudah. Ini pernyataan umum aja. Atau message.
Oke, gimana di video? Oke, di video sudah cukup jelas teks editorial, struktur. Oke, ya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaannya terkait rambu-rambu kebahasaan dalam teks editorial. Langsung saja tak tuliskan ya. Yang pertama, dan kebiasaan. Satu, adverbial. Dua, konjungsi. Tiga, verba material. Empat, verba mental. Oke. Ini ada keterangannya, saudara. Keterangannya tak bacakan aja. Nanti mengingat waktu. Yang pertama, adverbial. Adverbial itu apa toh? Kalau secara sederhananya, adverbial itu kata keterangan yang dia menerangkan verba, nomina ataupun adjektiva. Verba, nomina, adjektiva, kata benda, sifat, dan benda, sifat, dan apa itu ya? Satu lagi, ada tiga pokoknya. Kata kerja, kata benda, kata sifat, ya tiga itu. Kalau yang di kamus, adverbia itu, yaitu tadi adverbia. Nah ini kata yang memberikan kata keterangan yang menerangkan dalam verba, adjektiva ataupun nomina. Contohnya sangat, lebih, tidak, terus dan lain-lain. Itu contoh kata adverbial. Nah, kalau di sini keterangannya ya di portalnya Gramedia, kaidah kebahasaan editorial yang pertama adalah adverbial atau sering disebut dengan kata keterangan. Kata keterangan yang ditulis jelas, yang ditulis dengan jelas akan membuat pembaca lebih mudah dalam memahami teks editorial. Tujuannya itu. Adverbial biasanya digunakan untuk menjelaskan keterangan kapan kejadian terjadi, lokasi kejadian ataupun keterangan lainnya. Contohnya apa? Kata-katanya yaitu seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar, seperti itu, untuk itu, kemudian, dan lain-lain, kayak gitu. Kalau kemudian itu konjungsi. Yang kedua, konjungsi itu kata hubung. Saya kira konjungsi sudah paham semua ya. Kata hubung itu seperti dan, atau, dari, ke, kayak gitu. Pokoknya yang terdapat kata hubung itu yang dinamakan konjungsi. Nah, konjungsi ini di semua teks pasti ada di semua teks. Yang selanjutnya ada verba material. Ya, ada verba material. Contohnya apa? Keterangannya
verba material merupakan kata kerja berimbuhan yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan atau tindakan fisik pada peristiwa tertentu. Beberapa contoh verba material yaitu: 1. Membaca, menulis, memukul, menghendaki, memasang, dan lain sebagainya. Itu terkait verba material. Terus yang selanjutnya ada ini verba mental. Verba mental, apa verba mental? Artinya sebagai sebuah kata kerja yang menerapkan persepsi. Contoh, melihat atau merasa. Persepsi itu bisa dikatakan sebuah perumpamaan kita, persepsi, pandangan kita terhadap suatu hal. Misalnya melihat atau merasa, kita akan berpersepsi. Persepsi kita bagaimana? Asalnya dari dua itu, melihat dan merasa. Maksudnya ada afeksi. Afeksi itu terkait suka atau tidak suka. Terus kekhawatiran juga itu terkait afeksi. Selanjutnya ada kognisi. Ini berhubungan dengan mental. Suka, khawatir, mental itu dari dalam diri kita, gitu. Afeksi tadi suka ataupun tidak suka. Dan yang selanjutnya terkait verba mental yaitu kognisi, berpikir atau mengerti. Kata dasarnya biasanya kognitif kalau di sini. Itu terkait kaidah kebahasaan teks editorial gitu. Nah, nanti agar lebih jelasnya bisa kalian sesuaikan tadi di buku pelajaran ataupun juga cari-cari di Google juga bisa. Oke, sudah berapa menit? Oke sih, sudah cukup. Oke. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait teks editorial. Nanti videonya bisa kalian buat belajar atau minimal disimak lah. Minimal ada gambaran terkait teks editorial. Nah, ini biasanya nanti akan ada bedanya sama penjelasan guru kalian di sekolah. Nah, itu jangan dibuat perdebatan karena beda guru juga beda cover, maksudnya beda teknik, beda pengetahuan, dan beda juga cara ngajarnya. Karena bahasa Indonesia juga bukan ilmu pasti, jadi ada juga semua tidak bisa dibenarkan, semua tidak bisa disalahkan, karena ya itu tadi, karena bahasa Indonesia dan lain-lain, kalau sosum itu tidak bisa dipukul rata, ya, jadi akan terus berkembang dia, karena bukan ilmu pasti. Saya kira itu terkait teks editorial. Tadi yang sudah mempelajari pengertian, fungsi atau tujuan, terus strukturnya, terus kaidah kebahasaannya, dan lain-lain terkait teks editorial. Nah, saran saya silakan nanti coba cari-cari contohnya teks editorial seperti apa, bisa dipahami kayak gimana contoh teksnya, bisa dibandingkan juga dengan teks eksposisi karena dia hampir-hampir sama gitu. Oke, saya kira cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.